Nah, saya ingin sekalian menyampaikan materi pendek dan saya berusaha singkat saja untuk mengangkat beberapa isu penting. Di slide berikutnya ini, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini yang diamanatkan di dalam RPJMN. Jadi sebenarnya isu-isu strategis pembangunan pendidikan itu sudah diadres secara lebih lengkap gitu oleh Bappenas dan berdasarkan pada konsultasi dengan para ahli, termasuk juga para pelaku pendidikan. Kita menempatkan pembangunan pendidikan sebagai bagian dari prioritas atau salah satu dari 7 agenda strategis gitu. Dan di antara agenda strategis itu terkait pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing, yang di dalamnya itu mencakup pendidikan. Nah, prioritas programnya itu kita sebut sebagai pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Kita ini menghadapi dua isu pokok yang saling berimpitan. Jadi equity of education sekaligus juga quality of education. Kita tidak bisa memilih mana yang lebih harus didahulukan. Karena memeratakan pendidikan saja tidak cukup, meskipun itu tantangannya nanti akan kita bisa lihat. Tapi kalau pendidikan yang tidak berkualitas itu pun juga tidak menolong bagi siapa saja yang mendapatkan layanan pendidikan itu. Jadi kita harus menangani secara bersamaan, meningkatkan pemerataan sekaligus juga meningkatkan kualitas. Karena itu di dalam butir-butir 1-5 itu adalah kombinasi dari bagaimana upaya kita bersama untuk mencapai tujuan bersama untuk pemerataan pendidikan sekaligus pendidikan yang bermutu. Jadi kita konsentrasi terkait dengan tema kita sore hari ini. Ini ada salah satu bagian yang sangat peningkatan kualitas yang nomor 1 itu peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Jadi pembelajaran inovatif, model-model inovasi dalam proses belajar mengajar harus terus-menerus ditawarkan dan bagaimana Kemdikbud juga melalui pilihan untuk menawarkan digital platform untuk pembelajaran itu juga akan sangat membantu. Kemudian juga dengan penggunaan teknologi informasi itu. Nah, bagian inilah yang terkait dengan tema kita, tapi itu akan sangat berhubungan juga dengan misalnya yang nomor 3 ini, di penataan, pengelolaan, dan juga penempatan guru dan tenaga kependidikan. Saya tidak akan ulas bagian ini, mungkin nanti supaya tidak terlalu panjang. Jadi, saya ingin mendengar dari 3 narasumber saja yang kita semuanya, yang karena itu maka dihadirkan. Di slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini tadi kita saya menyampaikan bahwa isu secara bersamaan, equity of education dan juga quality of education. Ini saya belajar banyak dari Bu Harti ini. Saya masuk Bappenas tak tahu apa-apa tentang pendidikan dan kemudian begitu datang di Bappenas terus diajari banyak macam-macam, mengenal angka juga, meskipun saya juga tidak bisa menghitung angka, tapi dilatih oleh kawan-kawan untuk kemudian bisa bagaimana menyampaikan statistik pendidikan ini kemudian menjadi bagian dari cara kita untuk membuat kebijakan. Nah, ini adalah potret capaian pembangunan pendidikan kita. Jadi sepanjang tahun 2000 sampai dengan tahun sekarang. Ini soal isu disparitas. Jadi kalau paling kiri itu di jenjang dasar dan MI dan SD itu relatif tidak ada masalah dari sisi pemerataan pendidikan. Jadi antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin itu kira-kira setara pencapaiannya. Tapi begitu masuk ke sekolah menengah, ini kelihatan sekali jomplangnya pencapaiannya itu. Jadi yang orange itu adalah mereka yang paling kaya, sementara yang biru itu adalah mereka yang paling miskin. Jadi keluarga-keluarga yang punya anak di usia 7 sampai dengan 18 tahun, dan ini adalah kelompok kelas menengah, kelompok sekolah menengah, artinya umur 16 tahun sampai 18 tahun. Kita bayangkan di tahun 2000 itu yang paling kaya itu sudah 80% di sekolah menengah, yang paling miskin itu baru 23%. Tapi ada peningkatan yang sangat signifikan juga. Jadi di tahun 2018 yang paling kaya itu sudah 93%, yang paling miskin itu mengejar, tapi tetap ada jarak. Nah, kalau kita amati ini jaraknya semakin menyempit selama 2 dekade ini. Kalau di awal tahun 2000-an itu jaraknya itu kira-kira 57% itu, selisih antara yang paling kaya dan yang paling miskin. Sementara sekarang ini kira-kira hanya 27, sekian persen itu.
Jadi ada pergerakan naik bersama-sama antara yang keluarga kaya dan keluarga miskin, tapi tetap ada jarak di antara kedua kelompok masyarakat itu. Nah, yang pendidikan tinggi ini yang kelihatan tampak sekali, tajam sekali apa disparitasnya itu. Yang paling kaya itu 62%, yang paling miskin baru 10%. Bapak dan Ibu sekalian, inilah situasi kita. Karena itu menjadi bagian dari tantangan yang sangat serius. Selain kita soal harus bagaimana improving the equity of education, while at the same time we have to do something to improve the quality of education. Itulah pokok masalah kita terkait soal isu pemerataan itu. Berikutnya. Di slide berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya mengutip dari Kemdikbud yang kita semua sudah paham. Ini soal PISA, karena kita sejauh ini belum ada ukuran kualitas pendidikan itu yang betul-betul bisa dijadikan sebagai rujukan. Jadi untuk sementara kita gunakan PISA, karena ini standar internasional itu dan bisa dibuat perbandingan. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang berbeda PISA yang baru saja diterbitkan Desember tahun 2019 kemarin, itu dari sisi populasi murid dan sekolah itu lebih banyak. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya 6 atau 8 tahun 9 atau 12 tahun yang lalu itu populasinya itu masih 40% saja. Sekarang itu sudah 85%. Mohon dikoreksi Bu Ati kalau saya keliru. Tapi dinamis sekali hasilnya itu. Jadi skornya kita masih tetap di kelompok paling rendah, jadi di level 1-2 saja. Jadi kita bisa lihat di warna merah itu adalah capaian Indonesia, jadi 371 ini skor membacanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, baik membaca maupun matematika dan sains itu juga kelompoknya masih kelompok paling bawah. Kita ingin mengecek sesungguhnya apa yang terjadi bukan saja pada level nasional, tapi level kota dan provinsi yang kira-kira kita anggap adalah kota yang tingkat capaian dan kualitas pendidikannya paling baik. Kita lihat Jakarta dan Jogja, karena itu kita hadirkan Bu Hati. Jadi di Jakarta saja yang kota ibu kota dan sekolah-sekolahnya bagus, Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota dan sekolah-sekolahnya juga bagus, itu masih masih tertinggal dibanding misalnya itu Malaysia untuk membaca. Kalau untuk matematika itu juga masih tertinggal dari Brunei Darussalam. Untuk sains itu juga masih tertinggal dari Malaysia. Jadi ini kota besar, Bapak dan Ibu sekalian, kota penyangga, dan kita mengatakan bahwa sekolah-sekolah terbaik itu ada di Jakarta dan Jogja. Tapi hasilnya begini, dan kita ingin supaya indikator capaian kualitas yang nanti internasional bisa dibandingkan dengan menggunakan PISA ini, dan ini dijadikan sebagai salah satu target untuk RPJMN. Berikutnya, di slide berikutnya. Slide berikutnya ini temuan yang menarik. Ini terima kasih kepada Mas Rifki yang membuat dan Bu Vivi yang juga membuat analisis itu. Jadi bicara soal bagian depan tadi, semakin meningkat itu partisipasi. Dan karena semakin meningkat, itu yang masuk di dalam sistem persekolahan itu semakin beragam. Kita bisa cek di kotak paling tengah di atas itu. Jadi seiring dengan peningkatan partisipasi pendidikan, latar belakang sosial ekonomi anak-anak makin beragam pula yang ada di dalam sistem pendidikan itu. Nah, nanti akan terjadi kelihatan sekali korelasi. Mereka-mereka yang capaian akademiknya bagus itu tetap terhubung berdasarkan pada status ekonomi keluarga. Bisa kita cek di sini yang kotak paling kiri atas itu, keadaan sosial ekonomi punya pengaruh yang sangat besar. Pak Tatang bisa menjelaskan dengan sangat baik ini, sama juga dengan Bu Ati. Jadi bagaimana keluarga-keluarga yang terdidik, terpelajar nanti akan berkonsekuensi terhadap sekolah di rumah. Bagaimana cara orang tua yang mungkin berasal dari latar belakang yang kurang atau berpendidikan tidak terlalu bagus itu memberi fasilitas atau membimbing anak-anak mereka. Mereka yang punya anak-anak yang pernah tinggal kelas, yang mengulang kelas, ini misalnya di yang paling kanan bawah itu juga berkontribusi terhadap menurunnya capaian akademik secara umum. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, latar belakang sosial ekonomi orang tua
kemudian ketersediaan infrastruktur sosial dalam hal ini adalah fasilitas dan sarana pendidikan itu berkontribusi langsung terhadap academic achievement para siswa. Berikutnya. Selanjutnya. Bapak dan Ibu sekalian, di masa pandemi ini kita bisa membayangkan ya, kita ini berurusan secara nasional, itu total anak itu 53 juta. Dengan institusi pendidikan 271 lembaga. Bisa kita bayangkan, dan sekarang itu school closures itu betul-betul, dan hampir kalau saya beberapa kali di WA atau di kawan-kawan yang mau registrasi untuk seminar ini mengatakan, Pak, kami di daerah-daerah, di pulau-pulau atau di daerah tertinggal, ini kebetulan ada di kota itu, kami tidak punya akses apa-apa. Jadi sekolah-sekolah anak-anak itu praktis ya tidak berkegiatan apapun. Tantangan terbesar bagi Kemdikbud yang punya platform digital rumah belajar itu bagaimana menjangkau ke daerah-daerah yang tertinggal itu, yang belum tersedia ini. Tentu bukan pekerjaan Dikbud semata, karena ini terkait dengan misalnya penyediaan infrastruktur ICT-nya. Jadi mungkin nanti bekerja sama dengan Kementerian Kominfo tentu saja yang bertanggung jawab. Jadi apa yang bisa kita bayangkan dengan 50 juta anak usia sekolah yang sekarang harus terpaksa tinggal belajar di rumah gitu, dan tidak sepenuhnya, tidak optimal. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini menurut UNESCO, jadi di seluruh dunia itu di sekolah-sekolah tutup di 190 negara itu. Dan bisa kita bayangkan, di satu sisi memang ada hal yang bagus karena dengan sekolah di rumah, maka di sini ini saya petik saja, kira-kira bahwa keluarga orang tua itu bisa membimbing anak-anak belajar, menggali keterampilan, talenta mereka, mengobservasi gitu, dan juga menguatkan pola pengasuhan anak dan juga mengeratkan ikatan psikologi keluarga. Tapi tantangan terberatnya itu adalah ini sekali lagi tadi latar belakang orang tua yang tidak mempunyai kualifikasi pendidikan yang baik, bagaimana cara membimbing mereka? Keluarga-keluarga yang tidak punya sarana teknologi digital, bagaimana mengakses ke ini? Sekalian, homeschooling itu alternatif, tapi ini kendala yang pokoknya ini. Jadi saya mengidentifikasi ada 4 ini. Jadi yang pertama terkait soal ini kan tidak semua orang, tidak semua orang tua bisa memandu, bisa membimbing anak-anaknya. Juga tidak semua keluarga punya akses ke sumber-sumber pembelajaran daring. Teknologi atau instrumen teknologi juga tidak sepenuhnya tersedia. Tadi pengalaman atau yang disampaikan oleh beberapa orang yang ingin ikut seminar ini dan mengatakan mereka sama sekali tidak berkegiatan itu. Terus kemudian platform digital juga masih terbatas. Jadi apakah rumah belajar itu bisa menjangkau keseluruhan? Ruang Guru kita tahu sendiri itu adalah komersial platform digital yang kepentingannya adalah untuk motif keuntungan gitu, dan kita tahu sengketa politik hari ini gitu. Apa yang kemudian bisa kita harapkan itu? Kan itu juga ada mungkin mimpi orang tua yang bukan berlatar belakang ekonomi mampu untuk bisa mengakses ke rumah belajar. Berikutnya. Di slide berikutnya ini akan bicara tentang, nah ini salah satu problemnya juga Bapak dan Ibu. Jadi kita menghadapi teknologi divide, jadi digital gaps. Jadi matriks ini kalau kita lihat itu bahkan di kota-kota besar saja itu pun untuk daerah-daerah tertentu juga masih terbatas. Jadi patah lagi gitu, misalnya di daerah terutama di daerah Indonesia Timur misalnya, ya Papua, Maluku atau yang lain-lain. Nah, kesenjangan teknologi inilah yang tidak memungkinkan bagi kita dan sulit untuk berharap sangat tinggi apabila kita dalam waktu yang sangat lama, yang Kementerian Pendidikan bahkan mengantisipasi sampai akhir tahun. Lalu bagaimana kalau misalnya itu betul-betul sampai akhir tahun bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur teknologi itu. Nah, digital gaps ini betul-betul tantangan serius dan menjadi masalah utama. Nah,
Ini lalu kalau kita berusaha untuk menjaga kualitas pendidikan, maka ini juga salah satu faktor penentunya. Berikutnya. Di slide berikutnya ini Bapak dan Ibu sekalian, ini data yang penetrasi internet. Jadi pengguna internet dari penduduk 265 juta itu sekitar 171 juta juga. Besar sekali. Tapi saya tidak tahu persis apa kalau nanti kita akan bisa lihat petanya. Yang sebelah kanan itu petanya, yang paling besar itu tentu masih konsentrasi di Jawa. Di Kalimantan saja itu hanya 6,6%, di ini perimpitan antara Papua dan Sulawesi itu 10%, dan di Sumatera 21%. Nah, kalau kita lihat penggunanya, ya kalau kita bicara karena ini konteksnya pendidikan, ini kelompok umur Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kelompok umur itu umur sekolah itu. Dan sebagian juga mencakup umur mahasiswa. Itu 16,7%. Ini sebagian ada di 48, berapa persen itu. Mereka mengakses, mereka menggunakan. Dan karena itu kita ingin mengecek bagaimana sesungguhnya mereka menggunakan internet itu untuk keperluan apa. Di slide berikutnya. Inilah yang kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. Ini menggambarkan. Jadi baik untuk ya mereka mengatakan bahwa 93% untuk keperluan pendidikan. Jadi apakah mengakses sumber-sumber belajar, materi, atau juga pokok-pokok bahasan terkait kegiatan pendidikan itu. Tapi di sini juga dikatakan bahwa ya masih mayoritas ini 70% dan juga 90% kelompok pelajar dan kelompok mahasiswa. Ini akan hal yang bagus saja, hal yang bagus bahwa mereka punya kesadaran bahwa ya tentu saja mereka mungkin akan menggunakan juga untuk yang lain-lain, untuk hiburan atau untuk akses yang ini itu gitu. Tapi mereka mengatakan juga bahwa dalam kelompok umur sekolah dan juga mahasiswa, mereka menggunakan internet itu adalah untuk keperluan pendidikan dan pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini yang saya ingin berbagi materi ini dan mudah-mudahan nanti lebih mendalami dari Bu Arti maupun dari Pak Hasan dan juga Pak Nathan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.